Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya. Seperti biasa, kali ini kita bakal mereview mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, yaitu bab 4 seputar hukum perbankan. Terminologi bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti bence, yaitu suatu bangku tempat duduk. Bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan akan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri dan dengan uang yang diperolehnya dari orang lain yang untuk maksud itu, maupun dengan jalan mempertukarkan alat-alat tukar baru berupa uang giral. Sumber hukum bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 karena perkembangan ekonomi yang berkembang cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan. Demikian juga dalam era globalisasi. Jenis bank terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bank umum. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua yakni Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perlindungan hukum bank kepada nasabah. Yang pertama yaitu implicit, Peraturan Perundangan di Bidang Perbankan UU Nomor 10 Tahun 1998. Perlindungan yang dihasilkan dari pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Upaya penjagaan kelangsungan usaha bank sebagai lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Memelihara tingkat kesehatan bank, melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan nasabah, penyediaan informasi risiko pada nasabah. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Yang kedua yakni secara eksplisit. Perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat UU RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Pengertian rahasia bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 28 bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 menentukan bahwa 1. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Penjelasan Pasal 40 ayat 1. Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Pengecualian terhadap rahasia bank. Kepentingan dan prosedur pemberian izinnya yakni misalnya yang pertama pajak. Prosedur pemberian izin Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan. Yang kedua, peradilan pidana. Prosedur pemberian izin pimpinan Bank Indonesia atau izin tertulis atas permintaan tertulis dari polisi, jaksa, atau hakim. Yang ketiga, peradilan perdata antara bank dengan nasabahnya. Pemberian prosedur izin, direksi bank mengonfirmasi kepada pengadilan, dan lain sebagainya. Pihak-pihak yang wajib menjaga rahasia bank. Pada pasal 40 yang diwajibkan menjaga rahasia bank adalah bank dan pihak terafiliasi. Menurut pasal 1 ayat 22 nomor 10 tahun 98 yang dimaksud pihak terafiliasi adalah yang pertama anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi, pejabat atau karyawan bank. Yang kedua anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pihak yang memberikan jasa, antara lain angkutan publik, penilaian,
konsultan hukum, dan konsultan lainnya. Yang keempat, pihak yang menurut Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus. Sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggaran rahasia bank. Ciri khas dari sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip rahasia bank yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal. Yang kedua, antara hukuman penjara dan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif. Yang ketiga, tidak ada kolerasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda. Prinsip hukum tentang bank berdasarkan syariah, yaitu yang pertama, dasar hukum berupa perjanjian. Yang kedua, dasar hukum berupa syariat Islam. Dasar hukum bank berdasarkan syariah, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 92, Pasal 6 dan Pasal 13 yang membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan dengan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya. Kegiatan pembiayaan bagi hasil tersebut kemudian diperluas dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98 yang memperluas kegiatan apapun dari bank berdasarkan syariat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Oke, sekian untuk kali ini. Thank you for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.